Swastiastu. Kepada Bapak DRS I Gede Nurjana MPD yang saya hormati dan seluruh rekan-rekan Rombol 28 yang saya banggakan. Pada kesempatan yang mulia ini, pertama-tama izinkan saya mengucapkan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa dan Ide Sang Hyang Paramakawi karena atas asung kertewara nugrahannya lah saya, Komang Diah Prabawati Putri dengan NIM 21141101023 dari program studi ilmu hukum diberikan kesempatan untuk berdhamma wacana dengan judul Makna Penampahan dalam Hari Raya Galungan. Umat Hindu sedarman, marilah kita renungkan terlebih dahulu kata penampahan. Berasal dari kata nampah atau nampah, kemudian menjadi nampa, yang berarti mempersembahkan. Kata nampah berkembang menjadi namya, yang artinya sembah. Lantas, secara harfiah, penampahan berarti mengembalikan ke sumbernya, atau dalam Kamus Kawi Bali disebut dengan somya. Kendati begitu, ada juga yang memahami bahwa kata nampah dengan sembeling. Pemahaman kata sembelih itu disebabkan karena pada upacara penampahan galungan, umat Hindu Bali banyak menyembelih babi, di mana hewan yang dipercayai sebagai simbol dari kemalasan itu dipakai untuk sesaji dapat berupa lawar atau persembahan kepada Sang Kala Tiga Amangkurat. Lantas, apa itu upacara penampahan galungan? Umat sedarman yang berbahagia, sebelum kita membahas tentang penampahan, tidak ada salahnya saya akan membahas sedikit tentang upacara galungan sebagai piodalan jagat, yang dimana merupakan ungkapan syukur bahwa Yang Widiwasa memberikan anugerah yang melimpah terhadap kualitas hidup yaitu kerahayuan dan alam semesta gemah loh ginawi. Oleh karena itu, sudah menjadi dharma kita untuk mempersembahkan limpahan kasih sayang Hyang Widiwasa dalam bentuk upakara. Sesuai dengan sastra suci Bhagawan Gita bab 9 sloka 26 menyuratkan, Patram puspam palam toyam yome bhaktya parayat stai tat aham bhaktya upahratam asnami parayatat manah, yang artinya patut menjadi suluh dan penerang di jalan yang benar bagi sobat sedarman, bahwasanya persembahan berupa daun, bunga, buah, dan air yang dilandasi dengan ketulus ikhlasan dan kejernihan hati akan diterima oleh Sang Hyang Widiwasa. Yang kemudian, apa yang tersurat tersebut mengalir dalam ruang dan waktu seiring dengan perubahan dan dinamika zaman. Dalam kemasan budaya yang indah, daun, bunga, buah, dan air ditata dalam bentuk banten yang indah dalam galungan dan kuningan, sehingga berwujud beragam persembahan sesuai dengan adigium desa, kala, dan patra, yaitu tempat, waktu, dan sastra. Dan tentunya persembahan maha utama itu adalah terletak pada padma hati dan kesucian pikiran. Umat Hindu yang berbahagia, upacara penampahan galungan dipercayai sebagai hari turunnya Sang Kala Tiga yang paling sangat keras dan sangat ganas, yang berupa Sang Kala Tiga Amangkurat. Dipercayai pula bahwa hari itu Sang Kala Tiga Amangkurat bisa saja menggoda manusia apabila manusia kurang waspada. Jika demikian, umat manusia akan menghadapi konflik berupa kesedihan dan kekacauan yang akan bertentangan dengan ajaran dharma atau ajaran kebaikan. Ada pula yang meyakini bahwasannya penampahan galungan merupakan upacara untuk mempersiapkan perayaan galungan dengan memotong ayam dan babi sebagai wujud dari memotong sifat buruk manusia. Mengapa memilih ayam dan babi?
itu sesungguhnya sebagai simbol untuk menyembelih sifat-sifat serakah dan suka bertengkar yang dilambangkan dengan ayam. Sedangkan sifat malas itu dilambangkan dengan babi. Dengan demikian, upacara penampahan galungan bertujuan agar umat manusia bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat membawanya kepada malapetaka. Umat Hindu yang berbahagia, dalam wujud ritual penampahan galungan dirayakan dengan upacara natap sesayut penampahan atau sesayut pamyak kala lara melaradan. Upacara natap sesayut ini memiliki makna untuk meningkatkan umat manusia agar membangun kekuatan Wiweka Jenaya, yang berarti membangun kekuatan diri agar mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Upacara penampahan galungan ini sebaiknya tidak hanya dirayakan dengan pesta saja, tetapi juga dengan melakukan perenungan hidup yang mendalam pada upacara penampahan galungan. Umat Hindu Bali akan memasang penjor. Nah, di sini terletak keunikan dari Pulau Bali, yaitu penjor, di mana penjor merupakan simbol dari naga Basuki yang artinya kesejahteraan dan kemakmuran. Pemasangan penjor ini ditujukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Yang Widiwasa dalam prabawanya sebagai Sang Hyang Giripati. Penampahan galungan dirayakan lewat upacara natap sesayut penampahan atau sesayut pamyak kala lara melaradan, di mana semua ritual ini ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam menguatkan Wiweka Jenananya, yang dimana tadi sudah saya bahas, yaitu untuk menguatkan diri agar supaya bisa membedakan mana yang baik dengan yang tidak. Umat Hindu yang berbahagia, di sini saya akan membahas sedikit tentang tata cara perayaan penampahan galungan. Yang pertama, mempersiapkan upakaranya di halaman rumah dengan menggunakan aturan Tri Pramaning Yatnya, yaitu pengorbanan suci, dan nganjum tirta, yaitu air suci, menggunakan sangku yang berisi 3 warna, yakni merah, putih, dan biru. Pemimpin upakara akan mempersiapkan dirinya untuk memulai ritual dengan menyucikan diri terlebih dahulu. Selanjutnya, pemimpin mengucapkan mantra pengastawa, yaitu kehadapan Sang Hyang Wisiwaraditya, kehadapan Sang Hyang Tiga Wisesa, memercikan air suci menggunakan mantra pabuktian dewa di setiap daerah. Upakara dan kebiasaan yang dilakukan dalam penampahan galungan ini biasanya berbeda-beda di setiap daerah, tergantung tradisi yang daerah itu anut. Lalu, pada dasarnya tujuannya itu sama, yaitu untuk menghalau dan menggalau berbagai hal buruk terjadi. Kendati begitu, sekarang tidak sedikit orang yang memasang penjor sebelum penampahan galungan, karena ada alasan kesibukan atau kekurangan orang. Padahal tujuan dari pemasangan penjor ini adalah untuk sarana perlengkapan upakara yang memiliki suatu nilai sakral, dan dalam pembuatannya pun harus memperhatikan unsur-unsurnya. Umat Hindu Sedarman, tak hanya itu, penjor juga merupakan simbol dari gunung yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Umat Hindu khususnya di Bali biasanya ketika menyambut Hari Raya Galungan memasang penjor itu biasanya pada hari Selasa Anggara Waruduku Dungulan atau penampahan galungan. Penjor berasal dari kata penjor yang berarti pengajum atau pengastawa. Kalau dihilangkan hurufnya menjadi kata benda, yaitu penyor, yang berarti sebagai sarana untuk melaksanakan pangastawa.
Memasang penjor bertujuan untuk mewujudkan rasa bakti dan rasa ungkapan terima kasih atas kemakmuran yang diberikan oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Dengan adanya bambu yang melengkung, itu melambangkan adalah adanya gambaran dari gunung tertinggi sebagai tempat yang suci. Hiasan penjor yang terdiri dari kelapa, pisang, tebu, jajan, dan kain adalah wakil dari semua tumbuh-tumbuhan dan benda sandang pangan yang dikaruniai oleh Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Umat Hindu Sedarman, keberadaan bahan-bahan pembuatan penjor tersebut tentunya memiliki arti dan filosofisnya masing-masing, di mana penjor galungan bersifat religius yang mempunyai fungsi tertentu dalam upacara keagamaan. Dan tentu saja wajib dibuat lengkap dengan kelengkapannya. Membuat penjor untuk upacara memerlukan syarat tertentu dan sesuai dengan sastra agama, agar tidak berkesan sebagai hiasan saja. Dalam Rontar Tutur Dewi Tapini juga telah disebutkan bahwasannya setiap unsur pada penjor melambangkan simbol-simbol suci, yaitu saya akan paparkan. Umat Hindu yang berbahagia, berikut adalah simbol-simbol dan maknanya. Bambu sebagai vibrasi kekuatan dari Dewa Brahma. Kelapa sebagai simbol vibrasi dari Dewa Rudra. Kain kuning atau janur sebagai simbol vibrasi dari Mahadewa. Daun-daunan atau flower sebagai simbol vibrasi dari Dewa Sangkara. Selanjutnya, pala bungkah dan pala gantung sebagai simbol dari vibrasi dari Dewa Wisnu. Selanjutnya, tebu sebagai simbol dari vibrasi Dewa Sambu. Padi sebagai simbol vibrasi dari Dewi Sri. Selanjutnya, kain putih sebagai simbol vibrasi dari Dewa Iswara. Sanggah sebagai simbol dari vibrasi Dewa Siwa. Upakara sebagai simbol vibrasi Dewa Sada. Siwa, Paramasiwa. Umat Hindu yang saya banggakan, adapun kondisi umat Hindu baik di Jawa maupun Bali, khususnya bagi generasi muda, banyak mengalami krisis panutan. Sudah banyak tradisi keagamaan Hindu yang sudah bergeser dari konsep dasarnya dalam kurun waktu yang cukup lama. Umat Hindu tidak mendapatkan pembinaan agama yang bersistem dan kontinu. Pembinaan yang diberikan selama ini terlalu tradisional dan hanya terletak pada ritualnya semata. Pembinaan pendidikan dan aktivitas keagamaan yang berlangsung lebih menekankan pada aspek ritual upacara agamanya, yang dimana seiring berjalannya waktu lebih dipengaruhi oleh berbagai adat dan budaya masyarakat setempat, sehingga terjadi pengkaburan terhadap nilai-nilai Hindu dari generasi ke generasi, digantikan oleh pelaksanaan adat istiadat yang telah membaur dan tidak dapat dibedakan lagi. Masalah aktivitas atau ritual keagamaan merupakan problem dan tantangan bagi semua generasi muda Hindu pada masa yang akan datang. Pelaksanaan kehidupan beragama lebih baik dan lebih banyak dalam bentuk ritual atau upacara dengan cara yang murni dan kompleks tanpa diimbangi dengan pemahaman agama dari kitab-kitab suci dan pengalamannya pada masyarakat. Maka akan terjadi ketimpangan sosial. Sayangnya, yang terjadi adalah salah pengertian bahwa beragama berarti hanya berupacara saja. Pemahaman akan ajaran Hindu pada kaum muda kemudian diintroduksi kepada masyarakat yang relevan dengan permasalahannya. Kemampuan dan kebutuhan masyarakat pemuda dan pemudi Hindu menjadi salah satu faktor yang menentukan bagi terciptanya suatu perubahan perilaku dan kehidupan beragama.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran dari paguyuban muda-mudi Hindu dalam aktivitas keagamaan dan peran mahasiswa dalam keagamaan ini memerlukan pembelajaran yang lebih dalam berkaitan dengan tingkat kepatuhan dalam menjalankan ritual-ritual agama. Remaja dilatih untuk menjalankan perintah agama setiap hari dan aktif mengikuti kegiatan upacara keagamaan, misalnya mengikuti KMHD dan melakukan sembahyang pada hari raya besar selain dari hari raya Galungan. Di samping itu, semangat sosial dalam paguyuban pemuda-pemudi Hindu dan mahasiswa Hindu di Bali ini akan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Karena salah satu tugas perkembangannya yang harus dikuasai remaja Hindu adalah dalam fase perkembangan remaja maja dan remaja akhir yang memiliki keterampilan sosial untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupannya sehari-hari. Sobat Hindu semuanya, maka dari itu kita sebagai umat beragama sudah sepatutnya bersikap rukun, di mana jiwa atau roh dari persatuan dan kesatuan, tidak ada persatuan dan kesatuan tanpa kerukunan. Indonesia adalah negara yang besar, yang dimana kita ketahui terdiri dari ribuan pulau serta dihuni oleh bangsa dengan berbagai keragaman suku, agama, ras dan budaya, kepercayaan dan lain sebagainya. Hidup di dalam keberagaman atau perbedaan biasanya rawan terjadi konflik atau perpecahan. Oleh karena itu, mari kita rawat pluralitas ini dengan baik. Jika pluralitas ini tidak dikelola dengan baik, maka bisa saja terjadi masalah besar. Misalnya, pertentangan antara budaya yang dimana adanya kecemburuan sosial, kesentimenan kedaerahan, dan lainnya. Untuk itu, maka menjadi tugas bersama untuk menyikapi perbedaan dengan menyadari bahwa diri kita adalah sahabat dari sesama manusia. Umat sedarman yang saya hormati, keberagaman atau pluralitas ini adalah keniscayaan. Namun, persatuan dan kesatuan adalah usaha sadar dari seluruh masyarakat Indonesia. Keberagaman itu merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Di dalam kaitannya dengan mewujudkan kerukunan umat beragama, di mana pemerintah telah mencanangkan konsep Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Tri Kerukunan Umat Beragama yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Sesuai dengan kitab Atharva Veda 3.30.4 mengamanatkan, Yena deva nevianti nocha fitvisa demitva tat kramo brahma fogre samjenana purune bhava. Artinya, wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah, kamu seperti menyatunya para dewata. Aku telah menganugerahkan hal yang sama kepadamu. Oleh karena itu, ciptakanlah persatuan di antara kamu. Baiklah, umat Hindu sedarman, sekian yang saya dapat sampaikan sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester ini, dan semoga video Dharma Wacana ini dapat ditonton dan semoga ada hikmah yang dapat dipetik dari setiap pembelajaran yang kita lakukan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.